Oke, jadi FSA terdiri dari 5 tuple, yaitu Q sebagai state, lalu sigma sebagai input symbols, ada start state QS, final state QF, dan fungsi transisi ya. Sebagai contoh, ada FSA Q1, Q2, Q3 ya. Untuk simbol untuk state dia dinotasikan dengan lingkaran. Lalu untuk state awal dinotasikan dengan panah yang menunjuk ke state tersebut. Lalu final state lingkaran 2 ya. Di sini berarti saya tuliskan Q1 sebagai start state ya, atau QS-nya. Ini Q3. Berarti di sini jika diminta untuk mendeskripsikan FSA-nya, kita tuliskan Q-nya adalah apa? State-nya terdiri dari Q1, Q2, Q3. Lalu simbol inputnya, simbol input atau sigma. Sigma di sini hanya 2, yaitu A dan B. Jadi bukan B. Jadi bukan 4, tapi simbol inputnya hanya ada 2, sedangkan transisinya ada 4. Yang sering terjadi adalah dituliskannya di sini simbolnya ada 4, A, B, A, B. Padahal simbol inputnya di sini hanya 2, yaitu A, B. Lalu QS atau start state-nya adalah jangan gunakan tanda himpunan karena start state hanya 1, sehingga tuliskan saja Q1. Untuk final state QF, silahkan gunakan tanda himpunan karena final state merupakan himpunan, set of final state, berarti himpunan final state yang artinya dia boleh lebih dari 1. Di sini final state-nya adalah Q3 ya. Kebetulan hanya 1 di sini. Lalu transisinya. Fungsi transisinya ada transisi Q1 diberi inputan A. Q1 diberi inputan A ke Q2. Lalu ada transisi Q2 diberi inputan B. Dia ke Q3. Q3 diberi inputan A ke Q3. Lalu transisi Q3 diberi inputan B, dia ke Q3 ya. Karena di sini final state-nya adalah Q3, jadi string yang mencapai ke Q3 maka dia dikatakan diterima. Sekarang string apa yang dapat diterima oleh state ini? String A saja. Diterima atau ditolak? Kita lihat. Transisi awal dimulai dari Q1, berarti kita lihat Q1 diberi inputan A, dia ke Q2. Selesai sampai sini. Apakah Q2 merupakan final state? Tidak. Q2 bukan final state ya. Sehingga ditolak atau tidak dikenali atau tidak diterima. Lalu kita coba string selanjutnya. B. Q1 dimulai, diberi inputan A. Q1 diberi inputan A, dia ke
Q2. Q2 sekarang diberi inputan B, dia ke Q3. Apakah Q3 final state? Iya, sehingga dia diterima. A, B, B, B. Q1 diberi inputan A ke Q2, diberi inputan B ke Q2 lagi, diberi inputan B lagi ke Q2 lagi, diberi inputan B lagi, dia ke Q2. Apakah Q3 ini Q3. Apakah Q3 merupakan final state? Iya, sehingga dia diterima. Jadi kalau dilihat patternnya, kalau dilihat dari FSA tersebut, dia akan sampai ke final state apabila dia punya 1A, apabila dia punya 1A dan 1B. Kalau dia diikuti A lagi, diterima atau tidak? Diterima. Kalau dia diikuti B, diterima. Diikuti A, B, diterima. Atau dia boleh diikuti A atau B secara berulang atau closure. Jadi ekspresi reguler untuk FSA ini adalah A, B diikuti oleh A atau B closure. Contoh lain, jika diketahui FSA Q merupakan A, B, lalu input simbolnya adalah satu, lalu QS nya adalah A, QF nya adalah B. Transisi bisa juga digambarkan dengan tabel. Di sini merupakan inputnya 0, 1, di sini merupakan state-nya A, B. Jika diminta untuk menggambarkan FSA-nya, maka kita lihat di sini state-nya ada berapa? Ada 2, yaitu A dan B. Kita tuliskan A sebagai satu state dan B sebagai satu state. Input simbolnya 0 dan 1. Input simbol kita bisa tuliskan apabila kita sudah melihat transisinya. QS berarti start state-nya adalah A, final state-nya adalah B, maka B kita lingkari 2 kali. Transisinya A diberi inputan 0, A diberi inputan 0, dia ke A diberi inputan 0, dia tetap di A ya. Diberi inputan 0 ya. A diberi inputan 0, dia bisa ke A dan bisa ke B, bisa ke A dan bisa ke B, diberi inputan 0. A diberi inputan 1, dia ke B, berarti A diberi inputan 1 juga ke B, maka di sini A diberi inputan 1,
dia ke B juga. Lalu B diberi inputan 0, dia ke B. B diberi inputan 0, dia ke B. B diberi inputan 1, dia ke B juga. Diberi inputan 1. Jika ditanyakan ekspresi regulernya, ya, bagaimana, maka bisa dituliskan PR-nya sebagai berikut. 0 di sini boleh dilewati, boleh tidak, sehingga kita tuliskan 0 closure, ya. Bisa dilewati atau tidak. Lalu dia dari A ke B ada transisi 0, berarti dia kalau 0 saja bisa sampai ke final state, atau dia kalau 1 saja bisa ke final state, sehingga yang digunakan adalah lambang union 0,1, ya, dia diikuti 0 atau 0 plus 1. Lalu dia boleh diikuti 0 atau 1 lagi, 0 atau 1, lalu boleh diikuti 0 secara closure dan atau 1 secara closure, 0 atau 1 berulang. Jadi dia boleh ada 0-nya, boleh tidak ada 0-nya, lalu diikuti 0 saja atau 1 saja, atau 0 atau 1 secara berulang. Sehingga string yang dapat diterima misalnya adalah 0 saja diterima, 1 saja diterima, atau 0 saja diterima, 0 1 diterima, dan seterusnya. FSA ini bisa disederhanakan, ya. Jadi di sini tinggal dituliskan A, B, ini kan 0. Nah, ini cukup dituliskan transisinya A, B, ya, karena dia merupakan union. Ini pun begitu, juga merupakan union. Ini 0,1, di sini pun union 0,1. Jadi bisa dilihat jika ekspresi reguler AB atau concave, untuk ekspresi reguler AB atau concave, FSA-nya adalah seperti ini. Ini merupakan start state, lalu ada state, ya. Jadi dia harus melewati ini, ada transisi A, transisi B. Maka string yang diterima hanya AB, A concave dengan B. Lalu untuk A atau B, FSA-nya seperti ini. A, B. Pahami perbedaannya. Kalau concave dia harus melewati keduanya, A, B. Tapi kalau union dia boleh melewati salah satu saja. Karena jika dia A saja diterima, atau jika dia B saja diterima. Lalu closure, A closure, ini merupakan state awal sekaligus state akhir, sehingga empty pun dia sudah diterima.
Jika dia tidak diberi inputan apapun, maka dia tetap diterima karena ini merupakan state awal dan state akhir. Lalu positive closure. Nah, paling tidak dia melewati satu A. Ya. Lalu di sini berulang A-nya, sehingga dia harus melewati satu A baru diikuti oleh A lagi, dia baru diterima ya. Tapi paling tidak dia harus punya satu A.